belum ada fakta bukti hukum mengenai Nasaruddin. Kenapa gak ditanya, kenapa dikeluarin surat pencekalan? Itu bang, karena itu bang, dengar bang, saya ini abang ngajarin harus runtun bercerita. Iya. Bang, tanggal 23 dengan terang benderang sang menteri hukum Patrialis mengatakan dia pergi tanggal 23. Dan sang menteri juga yang mengatakan cekal tanggal 24 jam 6 sore. Apa salahnya Nasaruddin? Apa yang dia langgar? Kita negara hukum. Sekjen saya Pak Edi Baskoro dengan tegas mengatakan, hormati presumption of innocence, praduga tak bersalah. Seperti yang abang ajarkan ke saya, bang. Iya. Jadi ngapain sebenarnya Nasaruddin di Singapura? Apa dosa seorang Nasaruddin dan kita semua? Tidak adalah hukum yang menyatakan kita lagi bermasalah. Dia apa tidak boleh lagi kita check up ke luar negeri, ke Singapura? Tunggu dulu. Tahu saya orang check up itu 1 hari balik. Bahkan pasang ring pun 2 hari balik. Ini 7 hari 7 malam check upnya diperiksa apanya. Jadi begini bang. Ini check up rutinnya. Jangan gini bang. Kan saya udah katakan hormati profesionalisme tupoksi. Kalau abang sama aku ngomong kesehatan, abang profesor doktor hukum. Aku anak buah abang. Aku tahu hukum dikit-dikit. Yang tahu itu dokter dong bang. Kalau abang juga mau jadi dokter, kiamat nanti dunia bang. Bukan begitu. Gini bang, check up dia. Kalau dia serangan keluarganya jantung, mengatakan sampai sekarang hasil check upnya belum. Tapi percayalah bang. Kami bertanggung jawab dengan hal ini. Nanti apabila sudah ada hasil check up-nya, kami punya ketua umum Bung Anas Urbaningrum, kami punya sekjen Bung Edi Baskoro, akan menugaskan kami kembalilah. Menyebut. Tidak usah dijemput. Saya dengan tegas, Bung, kalau nanti sudah hasil check up, pulanglah. Kita harus terang benderang. Katakanlah fakta bukti hukum kaitan masalah ini. Ada apa tanggapannya? Jadi kalau dia nanti kembali bang, biar dia kembali bersama istri dan anak-anaknya bang. Enggak. Apa tanggapan Anda sekarang polisi dan KPK juga udah siap untuk menangkap di situ? Itu hanya kewaspadaan mereka. Ada pepatah Jawa, ojo ke susu. Ya, tunggu dulu, sabar. Sekarang gini, maaf bang, BLBI yang sudah jadi terdakwa, terpidana, bisa keluar kok. Saya akan masuk ke situ nanti. Tapi alasan apa, check up ini, ya, Samsul Nur Salim juga alasannya sama. Dan tidak pernah balik lagi. Jangan-jangan Nasaruddin juga gak balik lagi. Samsul Nur Salim, abang kan bisa lihat gimana persidangan dia. Beliau tidak ada. Tapi kalau ini abangku, saksi pun belum abang. Apalagi tersangka, terdakwa, terpidana. Hormati hukum. Kenapa gak protes ke KPK? Bang, KPK mitra kami bang. Ya kalau mitra, kalau aku protes, Pak SBY dengan tegas mengingatkan kami, jangan intervensi lembaga penegakan hukum. Jangan lindungi kader kita. Kami harus menghormati KPK. Jadi kalau menurut Anda Nasaruddin tidak salah, artinya Dewan Kehormatan Partai Anda bersalah dong. Menghukum dia, memecat dia dari bendara umum. Saya mau mengatakan, bang, ingat, kita negara hukum. Ingat bang, kaitan dengan Dewan Kehormatan bukan masalah hukum. Tahu. Etika. Tapi dia udah memberhentikan, karakter asasinisnya udah terjadi. Dan Pak SBY pun pernyataannya cukup menusuk kayak Nasaruddin. Pak SBY menyayangi semua kadernya. Tidak ada yang menusuk. Cuma ada beberapa kader kami yang genit. Itu yang aku sedih bang. Kami ini orang yang sudah berkeringat di Partai Demokrat. Ini baru masuk, masih hitungan bulan mau jadi pahlawan kesiangan. Itu yang hati saya paling dalam menangis bang. Menangis bang, sampai ada pihak ketiga keluarkan SMS gelap yang akhirnya memfitnah kepala negara. Kami kutuk itu. Tapi kita tetap jalur hukum, biar polisi. Insya Allah bang, sebentar lagi akan terungkap siapa yang melakukan SMS gelap itu yang ingin mengadu domba. Tapi juga bisa terungkap apa aja yang dilakukan Nasaruddin dengan anggaran-anggaran DPR ini.
Bang, berbicara anggaran di DPR, si Poltak ini nggak pernah dibanggar. Tapi abangku berbicara anggaran ada 9 fraksi, Bang. Bukan baik, kami aja, baik. Bang. Saya nggak mau bicara anggaran. Yang saya ingin tanya, karena Anda ternyata dekat banget dengan si Nazarudin. Saya pikir selama ini yang dekat itu yang lebih di atas-atas. Ternyata Ruhut. Ya ingin saya tanya, apa urusannya Nazarudin ngirim-ngirim duit kemana-mana? Sebelumnya aku mau bilang sama Bang, Ruhut Sitompul dekatnya dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan Nazarudin. Oke? Dengan Anas Urbaningrum, dengan Edi Baskoro, dengan semua kader Partai Demokrat. Siapapun yang mengganggu Partai Demokrat termasuk kadernya, selama belum hukum menyatakan dia bersalah, Ruhut akan pasang badan. Ini negara hukum. Hebat. Kita istirahat sejenak pemirsa. Pemirsa, ada yang menarik dari Bung Poltak Ruhut Raja Minyak tadi, yaitu yang lari banyak di Singapura. Terus negara ini ngapain? Betul, kalau kita pikir. Apa salahnya Nunun Nurbaiti? Taruhlah dia yang bagikan cek pelawat. Berapa sih jumlahnya? Dan cek itu apa negara rugi? Duit siapa? Itu mungkin yang mau dipertanyakan. Tapi yang merugikan negara ratusan triliun, BLBI 140 triliun ketika itu. Dan akan jadi utang anak cucu bangsa ini. Tenang gak di Singapura? Ada yang gak balik-balik, ada Bambang Sutrisno, dari Bang Surya, Adrian Kiki Aryawan. Orang dua ini aja udah 3 triliun. Kliennya Bung Magdir Ismail, Samsul Nur Salim, 6,9 triliun. 96,7 juta dolar. Belum sama Diku Nartono, sayang Amir Samsudin nggak ada ini. Ini dulu kalau nggak salah Amir. Ada Agus Anwar, Sujino Timan, Artono, Cahya Jaya, ada Maria Pauline, ada juga yang baru, Joko Chandra. Pak Kaligis juga yang punya ini. Maksud saya, tidak ada kehebohan seperti pekan ini ngejar Nazarudin dan Nunun Nurbaiti. Dan saya nggak tahu apa yang rahasia ini main ke Pak Magdir. Tidak banyak orang ribut, Samsul bawa uang sebanyak itu dan alasannya juga berobat ke Jepang. Jamat, Marjuki, jadi Jasa Agung. Gak pulang-pulang. Dan aneh ketika zaman Araman Jasa Agung malah dapat SP3 walaupun apalah istilahnya kejaksaan. Apa yang terjadi ini? Malah gak bersalah sekarang boleh pulang dia. Ya, kenapa gak pulang juga? Kalau ya ini kan soal pulang dan tidak pulang, ini kan soal pilihan. Ya ketika itu bukan pilihan, kalau dia pulang ditangkap. Ya, tapi begini, ada satu hal yang saya kira yang kita ini selalu ribut mengenai BLBI. Seolah-olah BLBI itu hanya BLBI dari bank-bank swasta. Bang Karni tahu nggak? BLBI menyangkut bank negara itu 460 triliun. 460 triliun inilah yang menjadi beban itu BUMN. Tapi bank swasta ini saya juga tahu dibelikan ke dolar ketika itu. Ya, tapi sehingga dolarnya naik. Ya, tapi paling tidak begini, ada satu hal yang jelas. Pengguna BLBI bank swasta ini mereka sudah menyerahkan aset mereka. Tetapi terhadap bank negara, bahkan saya kira sekarang ada yang mantan direktur bank negara itu menjadi pejabat tinggi negara. Nah, artinya maksud ada perbedaan. Eksekutifnya kenapa gak diadili juga? Kenapa mereka juga tidak dimintai pertanggungjawaban? Ini yang tidak pernah adil di negeri ini, gitu loh. Seolah-olah yang salah itu adalah para pengusaha, para pemilik bank swasta.
penguasa bank-bank negara itu tidak pernah kita salahkan. Ini satu yang saya kira yang kita mesti cermati, mumpung ada teman-teman di anggota DPR di sini. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengenai Samsul Nur Salim, dia pergi itu karena ada izin dan memang sakit. Tetapi kemudian terhadap dia itu perkaranya di SP3. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Iya, tapi dia kan nggak balik. Kan enak banget orang buron ke Singapura. Di sini ada pengacara yang ngurus perkaranya ke kejaksaan, keluarlah SP3. Oh, nggak bisa, bukan begitu. Keluarnya SP3 itu karena mereka melaksanakan kewajiban sesuai dengan MSAA. Tanpa ada MSAA itu, ya tidak ada penyelesaian terhadap BLBI. Ini berbeda. Baik, gitu, ya. tapi dalam hal pengembalian keluar walaupun $1 jadi 10 sen. Aset yang disita BPP itu jadi 10 sen. Ya, ini kan begini. Tapi ya, pidananya, pertanggungjawabannya gimana? Kan negara sudah mengambil keputusan secara politik menyelesaikan BLBI itu dengan MSAA, ya, dengan diselesaikan secara perdata. Artinya, ketika MSAA itu sudah ditandatangani oleh negara dan warga negaranya, maka itu berlaku sebagai perjanjian. Negara menundukkan diri sebagai sama dengan warga negaranya, sebagai subjek hukum yang sama. Termasuk menghilangkan pidananya. Ya tentu kan di dalam perjanjian itu disebut seperti itu. Nah, bagaimana kita? Apakah menurut asasnya boleh perjanjian antara ini perjanjian perdata jadinya MSA menghapuskan pidananya? Bagaimanapun juga asal muasal dari BLBI itu adalah pinjaman perdata. Iya. Ya, dan kemudian dipidanakan. Iya. Karena ini kan persoalan kita. Iya, karena disalahgunakan. Soal penyalahgunaan itu kan ketika krisis seperti itu kan semuanya siapa yang mengatakan bahwa ada penyalahgunaan? Jamin bahwa pemerintah ketika itu pun tidak bisa menjamin dolar dari orang punya pinjaman $1 ketika itu Rp1.000 kemudian sampai 17.000. Ada jaminan nggak dari pemerintah? Karena duit yang dikasih pemerintah itu dipakai oleh bankir-bankir itu memborong dolar. Saya tahu itu. Maka 17.000. Makanya justru karena itu. Tapi begini, ada hal lagi yang lain. Ada hal lagi yang lain ya. Jangan lupa ketika sebelum penyelesaian BLBI itu kepada hutang-hutang dari bank-bank swasta ke pihak asing, pemerintah ketika itu membuat satu perjanjian yang kita kenal dengan Frankfurt Agreement. Ya, ketika itu sebelum perjanjian Frankfurt Agreement itu, pihak bank-bank ini dengan kreditor mereka asing sudah terjadi kesepakatan bahwa akan ada pemotongan hutang. Nah, akan tetapi ketika terjadi kemudian ada perjanjian antara pemerintah dengan IMF dan dengan pemerintah asing bahwa semua hutang-hutang ya, baik itu hutang swasta maupun hutang negara akan dijamin dan dibayar sepenuhnya. Itulah yang jadi penyakit. Baik. Sekarang klien Anda udah dapat SP3 dan dia udah punya gedung yang begitu besar di Singapura. Saya barusan lihat di Singapura. Kan lebih gede dari Plaza Senayan. Enggak salah kan? Enggak salah. Kenapa enggak berani pulang? Ya dia enggak mau pulang, dia merasa lebih nyaman di situ. Ini kan soal kenapa takut? Ada enggak jaminan bahwa orang-orang itu tidak akan diperlakukan secara adil? Enggak ada kan yang bisa menjamin itu. Tapi tidak ada juga yang menyangka bahwa dia akan ditangkap begitu pulang. Betul. Sama besarnya kemungkinan itu kan. Nah, karena dia sudah memilih seperti itu, dia merasa lebih nyaman tinggal di Singapura, ya kita hormati itu. Baik, ya. Pak Kaligis juga punya banyak klien yang melarikan diri ke luar negeri ini. Berapa orang yang Pak Kaligis punya ini? Si Pauline, kemudian si Hartono Swadiko terakhir Pak. Kemudian si Hendra Raharja. Edi Tansil bukan? Hendra. Terus? Tapi bukan melarikan diri. Hendra kan pertama dicekal sebelum diperiksa. Dia dicekal sebelum diperiksa di waktu itu di Sydney. Saya berada di Sydney pada waktu itu. Kemudian kalau si Joko memang tidak ada cekal, tapi dia sudah keluar negeri. Tapi abang tahu kasusnya si Joko. Siapa yang keluarkan uang sesi itu? Glenn Yusuf kan?